Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Hai guys, gimana kalian kabarnya? Hari ini baik-baik aja kan? Malam ini aku kedatangan narasumber yang sama sekali aku belum kenal sama orangnya, dan dia mengirimkan cerita yang menurut aku amat sangat menarik. Dan akhirnya aku memutuskan mau mengundang dia malam ini jadi narasumber di episode ini. Nah, langsung aja. Siapakah dia? Mari kita telepon. Halo. Halo. Hai, ini Kak Diki ya namanya? Iya, Kak. Ini aku Diki. Boleh dikenalan dulu, Kak? Boleh kenalan dulu, Kak? Iya, namaku Diki dari Indramayu ini, Kak. Wow, jauh ya. Terus pertama tahu podcast aku ini dari mana? Dari lihat-lihat itu loh, di cerita di Instagram itu loh. Oh. Kok menarik. Ya udah aku coba-coba lihat gitu. Dan akhirnya malam ini mau sharing cerita sama aku. Iya, pengen cerita ini, Kak. Oke. Ini keadaan di Indramayu sekarang kayak gimana, Kak? Indramayu mah apa ya? Nggak nurut kayaknya tuh sama pemerintah mah. Disuruh lockdown malah pada main-main sendiri. Oh, jadi di sana masih rame ya? Iya, rame banget sini mah. Kalau malam gitu banyak yang nongkrong-nongkrong. Oh. Keadaan Kak Diki sekarang sehat? Alhamdulillah sehat sih, Kak. Terus sehat. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah sehat semua keluarga mah. Ini sebelumnya kita belum pernah ketemu dan belum kenal sama sekali, ya kan? Iya, belum. Nah, bener ya. Aku merasa menarik banget untuk akhirnya ngobrol di episode ini bareng Kak Diki karena menurut aku ada sesuatu hal yang ngebuat Kak Diki akhirnya berada di titik ini dan aku pengen tahu kenapa bisa ada di titik ini. Silakan ceritakan, Kak. Nah, iya. Jadi tuh awalnya udah berapa tahun ini ya? Udah 2 tahun lebih, Kak. Jadi tuh waktu itu ya, saya kan punya pacar gitu. Karena capek berantem mulu, tapi di luar itu saya tahu kalau dia tuh sedang dekat gitu, lagi dekat sama seseorang. Di Facebook sih dekatnya mah tahu dah, karena waktu itu lagi LDR-an kan ya. Kalau sama aku itu berantem mulu, kalau sama dia kayaknya asik banget. Saya tuh baca kan ya imbokannya apa gitu. Terus sampai pada akhirnya aku tuh capek gitu, Kak. Udah berantem mulu gitu ya. Aku tuh mutusin dia. Sebenarnya sih nggak bener-bener mutusin. Biar dia tuh ngerasa kehilangan apa gimana gitu. Kayak gitu tuh, Kak. Itu tapi LDR-nya? Ternyata aku salah. LDR-nya itu dari mana ke mana? Deket sih, aku di waktu itu sih masih di Bogor gitu. Oh. Dianya di Indramayu kan, dia kuliah gitu. Akunya kerja. Oh, nah terus tadi akhirnya merasakan salah karena waktu itu kan saya putusin dia tanggal 17 gitu ya. 2 hari kemudian dia katanya jadian sama yang lagi dekat itu tadi. Malah jadian dia. Dan itu terang-terangan langsung. Maksudnya diliatin ke publik kalau dia udah jadian lagi sama yang baru. Awalnya sih nggak gitu, cuma dia ngirim foto gitu. Kalau dia tuh udah deket tuh, udah berapa ya, udah deket gitu, Mbak. Udah jalan bareng, ngirim foto ke saya gitu. Saya kan sakit gitu ya. Dia ngirim foto langsung ke Kak Diki. Iya, dianya tuh udah jalan gitu. Sebelum putus itu tuh. Wow. Berarti hubungan Kak Diki ada sama ya cewek kayak gitu. Iya, maksudnya hubungan Kak Diki sama mantan ini udah berjalan berapa lama? Udah 5 tahun 5 bulan totalnya, Mbak. Waduh. Dan dia akhirnya kayak gitu. Iya.
Nah, terus respon Kak Diki apa saat itu ketika dia Nah, ngirim? dengan ya awalnya sih ya udah gitu. Mungkin dia lagi seneng apa gimana gitu. Aku biarin dulu. Terus seminggunya aku tuh kepikiran, Bang. Soalnya udah 5 tahun lebih kan ya. Akunya tuh udah beli cincin, diam-diam tuh, Bang. Udah beli cincin buat tunangan sama dia. Oh my god. Tapi dia belum tahu. Emang sih, iya dia tuh belum tahu kalau aku udah punya cincin. Aku beli 8 gram itu. Oh my god. Terus? Terus waktu itu kita ketemu tuh. Udah, aku kan pengen jelasin ke dia ya. Kalau aku tuh emang bener-bener serius sama dia gitu, Kak. Tapi, udah ketemu itu tuh. Aku, mantan aku sama pacar barunya. Terus kata pacar barunya gimana nih urusannya aja. Dia pengen dengar. Terus aku ceritain kan ya. Aku tuh udah bawa cincinnya, Mbak. Dia tuh udah ngeliat sih. Aku kasih lihat ini tuh, cincin udah aku beli buat serius sama kamu. Tapi katanya sih cowoknya ini lebih ngeyakinin lagi kata-katanya. Jadi dia milik cowok barunya gitu, Mbak. Itu berarti kalian ngobrol bertiga di mana? Di Indramayu atau di Bogor? Iya, di Indramayu saya datengin mereka. Oh my god. Terus respon pacar barunya kayak gimana pas ngelihat Kak Diki bawa cincin? Ya, dianya sih nyerahinnya ke mantan saya itu. Dia milihnya ke siapa. Kayak gitu. Terus saya kan udah mau serius kan ya sama dia tuh, Mbak. Tapi katanya dia udah aja. Lebih milih udahan. Nah, dia kan lebih milih pacar barunya. Ini kan ngejalin hubungannya udah 5 tahun lebih nih. Berarti udah ada kedekatan antar keluarga dong. Mau Kak Diki sama keluarga ceweknya, bahkan ceweknya juga ke keluarga. Nah, pas tahu kejadiannya kayak gini, respon keluarganya gimana? Nah, keluarganya itu kan saya nelpon sama ayahnya waktu itu ya. Kata dia, ya udah Ki, sabar aja katanya. Katanya sih jodoh mah nggak kemana, kalau ini anak saya jodoh sama Diki, nanti juga bakal balik lagi. Katanya gitu kan, Mbak. Tapi keluarga saya kan tahu saya ceritanya ini kan diselingkuhin ya. Jadi tuh udah aja, nggak usah diharapin lagi cewek kayak gitu mah aja. Jadi nggak dilanjutin. Sekarang udah ngerasa lega untuk ngelepasin nggak? Udah sih, udah nggak kepikiran itu lagi. Nah, apa yang ngebuat Kak Diki akhirnya bisa kuat gitu? Ya, yang jadi masalah tuh kayak trauma gitu, Mbak, kalau deket sama cewek. Secara dia itu baik banget, perhatian banget. Dibilang setia sih kayaknya setia, tapi gara-gara cowok baru ini kenapa gitu dia berubah. Efeknya gitu loh. Nah, aku tuh di sini posisinya karena mendengar dari sudut pandang Kak Diki ya. Apa waktu sebelum kejadian ini hubungan Kak Diki sama mantan ini emang lagi renggang-renggangnya? Dibilang renggang sih gimana ya? Enggak sih, enggak renggang amat. Cuma tuh ya perubahan gimana sih, Pak, pengen cewek gitu, pengen ngelepasin cowoknya biar dia deket sama cowok barunya gitu loh. Dia nyari-nyari masalah gitu. Oh. Gitu loh. Nah, sekarang setelah putus ini nggak pernah sama sekali kontakan lagi berarti? Sekarang sih udah enggak. Sama sekali berarti ya? Mau sama keluarganya, sama dianya? Iya, enggak, sama sekali. Terus nasib cincinnya gimana? Cincinnya sih masih ada. Oh my god. Pasti kalau misalkan ngelihat itu bakal terus-terusan keinget dong. Iya lah. Itu yang ngebuat akhirnya traumanya... Entah itu mau digimanain cincinnya. Iya sih. Aku juga gak bisa ngebayangin sih rasanya kayak gimana, soalnya wah itu deep banget sih. Aku aja nih udah dengerin kayak wah itu deep banget sih. Nah, akhirnya
dengan rasa takut Kak Diki ini yang ngebuat jadi susah untuk menemukan yang baru lagi ya? Iya, kalau deket tuh kayak ngebandingin gitu akunya tuh, salahnya tuh gitu lah Mbak. Ada enggak cewek yang kayak gitu lagi gitu. Terus ujung-ujungnya mikir, kalau berbicara ngomongin cinta pasti harus nyiapin buat terluka gitu loh Mbak. Karena emang setiap untuk ngambil langkah itu pasti kita harus udah nerima sama resikonya. Cuman mungkin di sini Kak Diki belum siap lagi ya menerima resiko terburuk yang pernah terjadi gitu. Iya, kayak takut terjadi lagi gitu. Berarti setelah putus dari yang kemarin belum pernah ada yang dekat lagi? Enggak, iya. Belum pernah dekat lagi, enggak pacaran lagi enggak. Terus apa yang ngebuat Kak Diki akhirnya membiasakan diri untuk ya udahlah ikhlas gitu ngadepin semua ini? Ada hadirnya itu loh Pak, teman-teman itu loh. Teman ngaruh banget. Apa yang mereka bilang? Yang kemana-mana ada gitu. Ya mereka sih nggak bilang apa-apa, cuma kalau ada apa-apa tuh mereka tuh selalu ada gitu loh Mbak. Mau ngapain juga ada, mau sibuk-sibuk apa ada, mau dibutuhinnya ada. Nggak bergantung ke harus punya cewek lah, apa-apalah. Enggak kayak gitu lagi. Berarti sekarang pikiran Kak Diki udah mulai terbuka gitu ya, tentang mungkin awal-awal pacaran pasti, awal-awal putus pasti galau banget kan, ngedown banget. Iya, galau banget Mbak. Nah itu saat di titik itu Kak Diki tuh apa yang Kak Diki lakukan gitu? Waktu habis putus-putusnya sih kayak apa ya? Kayak ibadah gitu. Sering banget. Kalau sholat sambil nangis-nangis gitu Mbak. Sampai segitunya loh. Saking downnya tuh. Gini banget gitu. Iya. Aku ngerti sih rasanya kayak gimana. Gimana ya cara nanggepinnya tuh? Kalau ini dari sudut pandang cewek ya. Sebenarnya iya. Aku yakin sih saat ketemu bertiga itu pasti ceweknya merasa bersalah juga. Pasti dia ngerasa bersalah. Cuman di satu sisi kita ngambil positifnya Kak. Karena menurut aku kalau misalkan dia memilih sama yang baru dan bagi dia itu benar, nah kita lihat hikmahnya dari kejadian itu. Akhirnya Kak Diki sekarang apa yang Kak Diki rasain atau apa yang Kak Diki tangkap dari masalah kemarin? Iya. Ya akhirnya saya berpikir gitu Mbak, kalau orang yang udah bener-bener cinta, bener-bener setia gitu, hatinya tuh bisa dibolak-balik gitu. Nggak selamanya orang tuh kayak gitu. Iya, aku juga setuju. Karena menurut aku ya, dengan Kak Diki sekarang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, at least Kak Diki tahu kalau misalkan segala sesuatu itu udah ada jalannya dan pasti ada hikmahnya. Mungkin untuk saat ini Kak Diki belum siap untuk menerima hati yang baru, tapi rencana Tuhan tuh pasti selalu ada yang terbaik untuk diri Kak Diki. Dan aku percaya setelah kejadian ini tuh pasti ada hikmah yang paling baik untuk Kak Diki. Entah itu akhirnya Kak Diki ditemukan dengan orang yang benar-benar lebih baik, dan akhirnya Kak Diki bisa membuka hati lagi, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Cuman aku salutnya di sini ketika Kak Diki down, Kak Diki lebih mendekatkan kepada Tuhan, bukan melakukan hal yang aneh-aneh. Iya, aku tuh senangnya tuh gitu, abis putus tuh lebih, kalau sholat tuh ya sholat malam sering itu waktu itu mah. Berarti lebih benar-benar bercerita sama pemilik alam gitu ya. Iya. Terus pas itu tuh kan saya kerja gitu ya Mbak. Kayak tuh bertubi-tubi tuh ujiannya tuh Mbak. Saat itu tuh? Waktu saya kerja di Bogor kan.
motor hilang gitu. Hah? Aduh parah itu tuh. Serius? Iya, terus ya cobaannya tuh kayak gini banget ujiannya gitu. Hilang di tempat kerja? Hilang di kontrakan sana sih, waktu baru ngekos berapa hari ya, 2 hari kalau nggak salah. Ah, ya Allah. Baru 2 hari motor hilang. Terus kalau Iya, Kak aku Diki, mikirnya tuh, kenapa? dia mikirnya tuh, baru juga orang yang gue sayangin hilang, terus ini motor malah hilang, apalagi yang mau hilang gini amat gitu cobaannya tuh. Gitu. Berarti Kak Diki kalau misalkan Bogor Indramayu itu pulang naik apa biasanya? Biasanya sih ada saudara kan, terus minjem motor saudara kadang. Saudaranya tuh di Cikarang sih. Aku dari Bogor ke Cikarangnya pakai Grab gitu. Oh, setelah itu motor hilang itu? Iya. Ya Allah. Aku sampai speechless loh Kak, karena aku ngerasa, kuat banget sih, keren, hebat banget. Terus akhirnya, setelah kejadian itu, Kak Diki sama mantan masih follow-followan sekarang? Enggak sih, udah blokir-blokiran. Dia bener-bener menutup ya? Iya. Oh my god. Semua Terus kalau kenapa? aku lihat sih, dia udah jarang upload foto gitu mbak. Upload foto sama pasangannya tuh. Aku minjem akunnya temen aku tuh, lihat beranda dia udah nggak ada foto dia sama cowoknya, nggak ada. Tapi katanya sih masih gitu. Tapi setelah kejadian itu dia sama sekali nggak ada kata maaf atau makasih. Ada mbak. Waktu itu dia telepon. Oh dia sempat bilang. Kalau iya bilang, iya ini tuh salah dia gitu. Yang ngakuin dia salah. Awalnya sih dia tuh cuma kayak baper gitu katanya. Baper sama dia. Terus waktu aku bilang, aku kan udah beli cincin sama dia. Nah dia tuh cowoknya ini loh, lebih ngeyakinin dia banget katanya. Kalau dia tuh bakal bahagia sama yang barunya ini. Kata dia tuh gitu, diomongin sama cowoknya. Tapi Kak Diki sendiri belum pernah ada personal obrolan sama pacar barunya ya? Enggak ada. Aku sampai ngerasa gimana ya? Ini emang sifat asli Kak Diki kayak gini, yang penyabar banget. Iya loh mbak, jadi tuh saya tuh mikirnya kalau sabar itu nggak ada batasnya. Emang nggak ada. Aku tuh mikirnya dari dulu tuh gitu, sabar tuh nggak ada batasnya. Jadi setiap kali ada masalah harus tetap sabar, coba lagi. Saya lebih ke diam gitu mbak. Kalau saya marah sama orang, saya lebih milih diam. Soalnya saya tuh malas gitu ngomong, saya minta maaf, saya salah gitu loh. Saya lebih ke menghindar dari masalah gitu. Bukan menghindar dari masalah sih, menghindar permasalahan gitu. Daripada ribut-ribut. Iya. Jadi Kak Diki sendiri orangnya emang gak suka namanya pertengkaran ya? Iya emang enggak. Cuman kalau aku di posisi Kak Diki sekarang, aku mah gak akan bisa sabar lagi kayaknya. Masalahnya tuh udah wow sih. Emang mau ngapain? Mau nangis sih. Emang mau ngapain? Nangis sih. Ya gak tahu ya. Maksudnya ya namanya cewek pasti lebih perasa sih. Ya dalam keadaan kayak gini gitu ya. Kak Diki kuat banget. Masalahnya tuh udah banyak berjuangnya pasti selama 5 tahun lebih. Dan diakhiri dengan dia memilih yang baru gitu. Pengkhianatan. Iya, dikhianati endingnya ya. Berarti it's okay. Aku benar-benar yakin kalau misalkan Kak Diki bakal nemu yang lebih baik daripada dia. Walaupun kita nggak ngomong kalau dia buruk ya. Cuma pasti ada yang lebih baik. Iya. Terus iya sih, aku harap ada yang kayak gitu. Terus apa yang setelah Kak Diki putus terus hal-hal yang ngebuat Kak Diki terus bersemangat untuk menjalani hidup dari ayah. Maksudnya tadi kan selain berdoa udah pasti, terus ketemu sama teman-teman udah pasti. Nah,
hal apa lagi yang ngebuat Kak Diki akhirnya lebih semangat untuk menjalani hidup? Itu loh, abis putus tuh saya pengen nyari pekerjaan yang lebih lagi gitu Mbak. Jadi saya tuh lagi daftar sih sekarang mah di kayak LPK gitu loh. Buat ke luar negeri gitu, kerja ke luar negeri kayak gitu loh. Oh ini bukan itu jadi penyemangat banget. Ini bukan pelarian kan ke luar negeri? Enggak, emang jadi diniatin gitu. Iya. Jadi pemikiran baru gitulah. Iya. Tadinya kan mikirnya kan udah beli cincin gitu, udah otomatis setahun ke depan atau apa gitu pasti bakal nikah kayak gitu kan ya. Tadinya mah. Nah setelah kejadian kayak gini tuh ya udahlah, jangan mikirin pacaran dulu, lebih mikirin ke masa depan gitu, banggain orang tua gitu. Dan rencananya Kak Diki mau berangkat atau mau memilih negara mana? Ke Korea sih Mbak. Waduh, kenapa pengen ke Korea? Ya kalau di Korea sih lebih ke cari duitnya itu loh Mbak. Di antara Jepang apa kan kalau banyak mah di sana di Korea. Cuman lagi keadaan kayak gini mungkin jadi tertunda ya. Iya sebenarnya sih udah jadwalnya tes, tapi ditunda gara-gara corona. Terus nanti tesnya itu di Indramayu juga? Enggak, tesnya sih di Jakarta kalau nggak salah. Itu kenapa sih awalnya pengen kerja di situ Kak? Kan maksudnya di Indonesia sendiri masih banyak gitu, ke Bandung, ke Jakarta, atau kemana? Aku tuh udah kerja di Cikarang, udah kerja di Bogor juga. Tapi ya hasilnya segitu-gitu aja gitu Mbak. Tabungan juga nggak terlalu banyak. Dikit. Kan di sini gaji paling berapa? 4 jutaan ya Mbak ya? Iya. Kalau di Cikarang gitu. Di Bogor 4 jutaan. Nah kalau di sana sih di Korea kalau ngomong-ngomong gaji nggak gede di sana Mbak. Iya sih. 1,7 juta gaji pokoknya doang. Itu dalam bentuk won. Oh iya ya, belum dikerupiahin ya. Kalau dirupiahin 1 jutanya itu 13 juta Mbak. Wow, berarti ini udah siap untuk jauh dari keluarga, dari teman. Siap sih, udah siap semuanya Mbak, udah yakin gitu. Lah pengen kerja di luar emang udah ditegasin sama diri sendiri juga. Ya, bagus sih. Akhirnya ada lebih yang memotivasi dan ngebuat Kak Diki bisa berpikir tentang hidup yang lebih baik ke masa depan. Itu keren banget. Ini aku bener-bener pertama kali sih aku ngedengerin cerita tentang ya udah siap untuk lebih serius, ternyata si pasangannya yang memilih yang lain, dan akhirnya Kak Diki tuh orangnya ternyata penyabar kayak gini dan lebih memilih untuk diam, terus lebih matang untuk berpikir ke masa depan. Ini keren banget. Iya sih Pak. Aku juga bingung harus kayak gimana. Cuman kalau misalkan dari aku pribadi ya, yang namanya kehidupan kan waktunya akan terus maju gitu Kak. Emang udah bukan saatnya ketika kita ada di titik terendah itu harus berdiam diri untuk mengingat masa lalu. Nah, cara Kak Diki sekarang untuk lebih menatap masa depan itu bagi aku adalah jalan terbaik. Ya meskipun aku nggak tahu apa yang mungkin Kak Diki korbankan dari pemilihan yang sekarang gitu. Cuman pemikiran aku adalah kalau memang itu udah pilihan Kak Diki dan akhirnya takdir membawa Kak Diki harus berangkat ke sana, aku yakin sih, bener-bener aku yakin kalau misalkan someday apa yang memang Kak Diki harapkan dan bahkan di luar daripada ekspektasi itu akan datang. Aku yakin. Amin. Moga jadi itu. Iya. Intinya aku nitip sih ke Kak Diki untuk jangan menyerah.
Iya, makasih ya. Iya, dan bagi aku yang namanya trauma untuk memulai saat-saat ini mungkin hal wajar ya Kak. Cuman aku sendiri pengen lihat Kak Diki untuk bangkit dari kenyataan ini gitu. Dari keadaan yang sempat ngebuat Kak Diki akhirnya mungkin murung beberapa hari. Nah aku pengen dan nunggu banget saat itu datang gitu. Siap berjanji sama aku Kak? Iya. Harus Aku terus janji. semangat. Kehilangan satu bukan berarti mati 1000. Iya. Terus apa nih pesan? Iya, Kenapa? Iya, mau janji sama diri sendiri kalau aku tuh pasti gitu bakal nemuin yang lebih baik daripada dia. Bakal nemuin yang lebih aku inginin daripada yang masa lalu kemarin gitu. Sekarang dengan kesiapan Kak Diki ini tuh bagi aku, ya dengan kesiapan Kak Diki sekarang tuh bagi aku, apa ya, Kak Diki tuh sebuah mutiara dalam lautan gitu. Karena nggak banyak loh orang yang bisa ada di titik ini serius. Karena beberapa orang mungkin yang aku lihat ketika dia merasakan hal paling buruk dalam hidupnya atau lagi buruk dalam hidupnya, ya memilihnya bukan jalan yang Kak Diki lakuin. Pasti ke hal-hal yang buruk dulu untuk istilahnya memuaskan ekspektasi mereka, untuk menghilangkan sejenak tentang keresahan hidupnya. Dan Kak Diki di sini benar-benar lebih menatap ke masa depan. Itu keren sih. Aku benar-benar tadi muji-muji terus karena emang bener keren. Masa sih Mbak? Serius. Karena punya cuma sabar gitu. Nah, ini aku mau nanya nih. Kenapa alasannya Kak Diki berani untuk cerita sama aku, padahal kita belum kenal sebelumnya? Karena di podcast itu loh, kan banyak orang cerita gitu. Kayaknya bagus gitu, dikasih motivasi apa gimana gitu, dikasih arahan apa. Itu tuh terbuka, saya cuma ingin cerita sama Mbak Bunga ini. Walaupun belum kenal ya kita? Iya. Dan sekarang kita udah kenal, salam kenal Kak Diki. Emang asalnya dari mana sih Mbak? Aku dari Bandung. Oh iya. Oh Bandung. Iya, pernah ke Bandung nggak? Pernah sih. Kemana aja kalau ke Bandung? Paling mampir tuh ke Gedung Sate, terus muter-muter apa kemana gitu ya. Nah, ini pesan jarang sih Bandung. Oke, nah sekarang ini pesan apa yang Kak Diki pengen sampaikan ke orang yang mendengar mungkin sedang merasakan hal yang sama gitu, dan bahkan mereka nggak tahu harus kayak gimana. Menurut Kak Diki, apa yang mau disampaikan? Oke. Iya, pesannya sih gini. Jaga setiap orang yang kalian sayangi, terus jangan buat mereka kecewa. Karena sebaik apapun orang akan berubah jikalau dia sudah tidak merasakan yang namanya kenyamanan gitu. Kayaknya sih kayak gitu Mbak. Terus, jaga orang yang kamu sayangi, yang dekat saat ini, kayak gitu loh. Ya, setuju. Terus ini kalau aku tanya, itu aja sih Mbak. Ya, kalau aku tanya, Kak Diki sendiri menyesal gak? Ada rasa benci kah, menyesal kah sama mantan? Enggak ada sih Mbak. Mungkin ya harus kayak gini gitu jalannya. Menyesal sih enggak. Benci juga enggak ya? Enggak benci, cuma ya temenan aja gitu kalau bisa mah. Ini blokir semuanya. Nah, kalau misalkan someday nih, mungkin siapa tahu gitu ya, dia mendengar podcast ini, apa yang pengen Kak Diki sampaikan? Yang pengen aku sampaikan, semoga dia bahagia sama yang baru gitu. Terus jangan cerita yang susah-susah gitu. Soalnya waktu itu dia pernah bilang waktu nelpon tuh ya, enggak kayak aku gitu Mbak, sifatnya tuh. Kalau aku mah kalau
diajak kayak gitu tuh apa, kalau berantem tuh ya pasti ngalah gitu. Kalau ini mah lebih egois lagi katanya. Ya udah sih, itu mah masalah dia ya. Semoga dia bahagia aja lah. Amin. Dan semoga Kak Diki Kayak juga gitu. lebih bahagia sama jalan yang sekarang. Iya. Nah, nanti kalau misalkan COVID udah beres dan udah ujian, nanti hasilnya Kak Diki harus kasih tahu aku lagi ya. Iya, oke. Pokoknya aku pengen tahu banget hasilnya nanti kayak gimana. Terus ketika nanti akhirnya beberapa waktu setelah kita ngobrol ini ada perubahan dalam diri Kak Diki harus ngasih tahu aku. Biar aku juga memastikan bahwa everything will be okay. Dan benar yang Kak Diki bilang kalau misalkan di sini-sini terus ya mau gimana, jadi lebih baik untuk menatap yang lebih depan gitu ya. Iya. Oke deh, Kak Diki makasih ya udah nyempetin waktu ngobrol sama aku. Dan ini benar-benar aku senang sih Kak Diki mau terbuka di sini walaupun kita belum kenal. Iya, makasih juga Kak udah mau dengerin cerita dari aku nih. Iya, dan semoga dari obrolan aku tadi ada yang bisa ditangkap manfaatnya ya Kak. Iya banyak. Harus terus semangat, ingat gak boleh makasih nyerah. Iya, makasih juga ya Kak. Siap. Jangan lupa nanti kabarin lagi kalau misalkan udah ada hasil dari ujiannya. Ya, nanti aku kabarin ya. Oke deh, makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk kalian yang telah mendengarkan podcast ini, kok aku jadi telah yang ngomongnya, yang udah ngedengerin podcast ini bareng narasumber aku yang tadi, terima kasih. Semoga kalian mendapatkan banyak pembelajaran juga. Dan ini dari pengalaman tadi, bahwa narasumber aku dan aku ini belum kenal sama sekali. Jadi untuk kalian yang ngedengerin dan kalian belum kenal sama aku tapi pengen cerita, kalian langsung aja kirim DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga. Karena jangan merasa sungkan, aku pasti dengerin cerita kalian. Dan siapa tahu abis ini aku ceritanya sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.